Ada 13 dikurangi saya dengan Mas Evan berarti tinggal 11. Udah separuh belum tuh? Oke ya, mulai saja ya, karena waktunya ya Pak ya. Karena Iya. online begini kita mulai saja ya, karena juga direkam ya Bapak Ibu ya, itu kumpulannya. Bentar. Oke, monggo Mas Evan. Amin. Ya, terima kasih Mas Evan. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu. Kembali kita masuk ke persiapan untuk semester 2. Perasaan yo semester 1 masih ngos-ngosan ya, belum selesai. Tapi kita harus merencanakan semester 2 supaya lebih rapih lagi dan Pak Eko dan teman-teman juga tidak terlalu pusing ya. Jadi kita semua pusingnya mulai dari sekarang supaya tidak berkumpul di dekat-dekat semester 2 gitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk memulai presentasi pada saat ini saya izin share screen. Ya, itu aja. Oke. Ya, Bapak Ibu, pada saat ini kita menyelenggarakan rapat koordinasi terkait persiapan penyelenggaraan mata kuliah dasar wajib aras universitas atau yang biasa kita sebut dengan MDU semester 2 tahun akademik 2022-2023. Nah, kita selalu berkiblat pada apa yang sudah dicita-citakan oleh UKSW bahwa kita mempersiapkan intelektual muda yang cakap, berwawasan luas, beretika dan berdaya cipta. Oleh karena itu, salah satu lapangan untuk mempersiapkan seperti ini adalah MDU. Nah, waktu lalu kita juga sudah melihat bahwa MDU ini terdiri dari dua bagian, wajib nasional, kita bilangnya wajib negara. Wajib nasional itu terdiri dari 4 mata kuliah, dan wajib UKSW itu terdiri dari banyak mata kuliah ini. Wajib UKSW sendiri terdiri dari 2 kelompok, di mana kelompok berpikir kritis dan kewirausahaan itu sifatnya wajib, tidak ada pilihan. Sedangkan ke kelompok mata kuliah yang lainnya kita menyajikan lebih dari 1 mata kuliah. Nah, sekali lagi dasar dari penyelenggaraan mata kuliah dasar aras universitas untuk yang wajib nasional, wajib negara itu dari SK Dirjen Belmawa di tahun 2016 masih berlaku hingga saat ini. Dan untuk yang di UKSW, untuk internal UKSW ada SK Rektor yang dikeluarkan pada bulan Februari tahun 2021. Nah, kemudian selanjutnya ini mata kuliah yang dengan kode yang ada untuk mata kuliah wajib negara, kita menerapkan 2 SKS per mata kuliah. Kemudian untuk wajib universitas ada banyak, ada yang 2 SKS, ada juga yang 3 SKS. Nah, menyangkut SKS ini kita sudah tetapkan demikian, jadi Bapak Ibu menyesuaikan dengan besaran SKS. Karena waktu lalu ada juga beberapa yang datang ke kami menyatakan ini SKS-nya kurang atau ini SKS-nya berlebihan. Nah, yang seperti itu monggo diatur bahwa dengan SKS seperti ini nanti penugasan dan materi capaian pembelajaran semua disesuaikan dengan besaran SKS.
Ya, Bapak Ibu sudah terbit juga SK, Bapak Ibu sebagai koordinator per 30 Agustus ya, Bapak Ibu sudah ada SK-nya yang pengangkatan koordinator mata kuliah dasar umum ARAS Universitas UKSW periode tahun akademik 2022-2023. Ada banyak pergantian personal, itu biasa ya, namun selalu berakar dari prodi yang sama. Jadi misalnya ini ya mungkin dari yang ya prodinya diusahakan tetap sama supaya konsisten, kecuali yang fotografi kita pindahkan dari DKV ke Fiskom ya, ada ke Pak Sampurna ya. Jadi kita pindahkan ke Fiskom ilmu komunikasi gitu. Nah, yang lain program studinya relatif tetap. Nah, kemudian ada tugas pokok dan fungsi untuk koordinator mata kuliah dasar ARAS Universitas, ada 9 poin. Bapak Ibu sudah menerima ya edaran surat ini ya, surat keputusan ini bisa dijadikan beban tambahan ketika masuk ke BKD. Ya, lanjut. Kemudian ini sebaran jadwal mata kuliah, waktu lalu kita sudah diskusikan. Sebaran jadwal memang diatur supaya tidak ada tabrak-menabrak dengan mata kuliah yang lain. Kalau kita bukanya secara acak, takutnya nanti mahasiswa yang mengambil itu menjadi tidak efisien. Oleh karena itu kita atur seperti ini. Namun seperti kita ketahui bersama, bahwa mungkin juga ada 1-2 kelas yang terlewatkan di dalam pemetaan sebaran jadwal mata kuliah ini. Jadi misalnya ini kan ada kelompok pengembangan diri kita letakkan di 3 tempat ini. Nah, kalau sudah 80% yang sesuai dengan jadwal ini, nah mungkin ada 1-2 mata kuliah yang mungkin berbeda dari jadwal ini karena memang sifatnya urgent banget. Nah, itu kami juga masih bisa membuka diskusi untuk hal-hal seperti itu. Namun kita usahakan mengikuti jadwal yang ada supaya tabrak-menabrak pada mahasiswa diminimalisasi gitu Bapak Ibu ya. Kemudian kita masih tetap menggunakan kode Y untuk yang berbahasa Inggris dan MDU itu masih ada 2 kode yaitu MU dan DX. Nah, yang kita atur berdasarkan jadwal ini adalah kode DX, namun kode MU juga bisa menyesuaikan. Karena kode MU itu kan untuk yang memakai kurikulum lama ya Bapak Ibu ya. Sedangkan DX itu mulai dari tahun akademik yang lalu, 2021-2022. Nah, dari jadwal yang sudah ada ini, kami juga sudah membagikan melalui WA Group kepada Bapak Ibu Excel yang nantinya Bapak Ibu isi. Sudah ada di situ ya, kami letakkan jam dan nama pengajar. Kemudian Bapak Ibu mengisi di nama pengajar, kalau jamnya akan diubah berarti diubah disesuaikan dengan sebaran jadwal seperti ini. Jadi misalnya di sini ada berpikir kritis itu ada 3 slot. Nah, selama perubahan jadwal yang ada adalah diutak-atik pada jam ini, Kamis 7.10, 10.13, dan Selasa 13.16 itu nggak masalah, Bapak Ibu bisa mengubahnya. Namun kalau ada yang di luar jadwal ini, nah mohon Bapak Ibu juga menginformasikan kepada kami dan seperti tadi, diisi aja bagian Excel yang kami kirim. Kalau ada yang berbeda, jangan banyak-banyak lah gitu ya. Oke. Nanti juga Bapak Ibu akan diminta untuk melaporkan evaluasi dan tindak lanjut. Waktu lalu kita sudah mengadakan evaluasi untuk semester penyelenggaraan tahun akademik yang pertama ya, berarti 2021-2022 sudah kita diskusikan. Memang ada beberapa yang menjadi keluhan, tapi ada juga beberapa yang sudah berjalan sesuai rencana. Nah, adapun sekarang kita melaksanakan 100% luring. Ya, Bapak Ibu, untuk penyelenggaraan mata kuliah MDU sekarang ini 100% luring, jadi Bapak Ibu akan masuk ke kelas-kelas. Nah, kemarin kami sudah koordinasi dengan bagian ruang, nampaknya perlu ada tambahan ruangan dari yang diberikan oleh bagian ruang, mengingat kelas-kelas ini padat ya pada jam-jam yang kita berikan ini. Nah, kita perlu koordinasi lebih lanjut lagi dengan bagian ruang. Oke, nah selanjutnya ada berbagai pertanyaan mengenai administrasi dari MDU itu sendiri. Kami sampaikan seperti ini, jadi informasi jam kuliah dan jumlah kelas sudah disebar oleh P3I pada 6 Oktober yang lalu. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk melengkapi jadwal tersebut, Excel tersebut,
Jadi masing-masing menerima Excel yang sama. Jadi ketika dikembalikan kepada kami, minta tolong di save as dengan apakah Bapak Ibu sebagai koordinator atau mungkin sebagai koordinator mata kuliah atau koordinator kelompok, disesuaikan saja nama filenya ya. Jangan dikirim utuh-utuh nama file yang sama, nanti tumpang tindih dengan mata kuliah file-file yang dari teman-teman yang lain. Nah, Bapak Ibu, kita mencermati jadwal ini, berarti 12 sampai 19 itu adanya minggu depan. Artinya Bapak Ibu 1 minggu diminta untuk melengkapi jadwal kuliah yang sudah kami sebar dengan Excel melalui WA Group. Sekiranya Bapak Ibu belum menerima, bisa diinformasikan kepada kami, nanti kami akan mengirimkan kepada Bapak Ibu jadwal kuliah lengkap yang tinggal diisi-isi aja. Diisi dengan nama pengajar dan dicek kembali jam kuliahnya apakah sudah sesuai atau akan diubah, tapi diubahnya disesuaikan dengan agihan ini, Bapak Ibu ya, agihan ini. Ya. Nah, lanjut, tanggal 19 batas akhir untuk melengkapi jadwal tersebut, karena kami akan mengadakan input ke Sinmaru, ke BAA pada tanggal 20 sampai 23. Nah, input jadwal ini kan tidak bisa 1 hari saja. Jadi kami butuh beberapa hari. Tapi Bapak Ibu kalau mengumpulkan jangan mepet-mepet ke tanggal 23 gitu. Nah, dan ketika kita menginput mata kuliah MDU dan kalau sampai terlambat, ini akan mempengaruhi kinerja teman-teman di BAA. Karena mata kuliah MDU diinput lebih dulu, baru kemudian Progdi menginput jadwalnya. Nah, kalau sampai kita terlambat dan kalau Progdi sudah menginput lebih dulu, itu bisa bisa ada chaos gitu ya, Bapak Ibu. Progdi tentunya sudah dengan berbagai pertimbangan ketika membuat jadwal. Sehingga kalau kita terlambat dan kita menyusul itu agak repot di belakang. Agak susah gitu. Jadi kita diberi prioritas lebih dulu, mari kita manfaatkan supaya kita memang benar-benar sesuai dengan yang direncanakan, semua bisa berjalan lancar. Nah, terkait administrasi MDU, jadi pekerjaan kita sebagai koordinator mata kuliah maupun koordinator kelompok mata kuliah adalah sampai di tanggal 23 Oktober. Nah, nanti seterusnya ini adalah bagian dari siasat BAA, kemudian ini adalah bagian dari mahasiswa melakukan registrasi pada waktu yang ditentukan. Kemudian ada waktunya ketika mahasiswa sudah melakukan registrasi, dari tim BAA di bagian siasat akan memberi akses ke program studi terkait dengan penagihan keuangan dan rencana pengembangan di program studi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ada hak dari program studi yang perlu dieksekusi berdasarkan penyajian MDU ini. Nah, alur ini sudah kita sepakati bersama, sudah didiskusikan juga, dan bersama-sama dengan Ibu PR2 sudah pernah mensosialisasikan. Jadi mestinya program studi penyelenggara mata kuliah bisa mengakses tagihan, kemudian bisa menagih sesuai dengan jumlah kelas ataupun jumlah mahasiswa. Ya, kemudian nanti bagaimana cara pengembangan mata kuliah ini, monggo di dalam Progdi bisa menyesuaikan gitu. Ya. Nah, supaya tidak simpang siur Bapak Ibu, jadi kami memberikan informasi seperti ini agar kita tahu kemana kita harus bertanya. Nah, kalau koordinasinya menyangkut jadwal perkuliahan, mari kita bersama-sama dengan P3I, Bapak Ibu bisa kontak Mas Evan, bisa kontak melalui email P3I UKSW Edu, maupun bisa kontak lewat HP atau WA kantor P3I UKSW. Ya, kalau Japri saya khawatir tercecer begitu Bapak Ibu. Jadi lewat WA kantor ya. Kemudian untuk konfirmasi jumlah kelas, jika Bapak Ibu mau konfirmasi atau ada teman-teman dosen mau konfirmasi tentang jumlah kelas, maka itu arahnya adalah ke koordinator kelompok MDU. Nanti dari koordinator kelompok yang akan mengarahkan mata kuliah ini berapa kelas, mata kuliah itu berapa kelas. Ya, nanti kita bersama-sama melihat hal itu. Nah, siapa yang akan Bapak Ibu hubungi adalah koordinator masing-masing kelompok MDU tersebut. Kalau konfirmasi mengenai pengajar, ini pengajar berarti yang menyediakan adalah koordinator mata kuliah. Kalau ada koordinator kelompok merangkap koordinator mata kuliah, berarti tugasnya ada 2, yaitu mencari pengajarnya, kemudian mengkoordinasi bersama-sama untuk jumlah kelas.
dengan mata kuliah yang ada di dalam satu kelompok tersebut. Nah, khusus untuk pengajar ini memang permintaan kita adalah yang pertama ber-NIDN. Kalau bisa memang dosen UKSW, dosen kita. Yang kedua, kalau memang NIDN itu ada rasa tidak cukup karena kebutuhan pengajar yang banyak, maka yang ber-NIDK juga bisa. Jadi sama itu diperlakukan sama NIDN dan NIDK. Kemudian yang berikutnya adalah yang punya registrasi apa namanya NUP ya, apa? Saya lupa nomor apa kepegawaian gitu ya. Saya lupa singkatan. Tapi yang ada registrasi kepegawaiannya. Nah, kalau dari pengajar-pengajar yang kita rencana mau minta bantu dan belum ada registrasi pengajarnya, mohon Bapak Ibu, ini masih bulan Oktober, jadi kita masih punya waktu untuk mengkoordinasikan supaya pengajar yang kita minta mengajar itu masih bisa mengurus nomor kepegawaiannya, nomor urut pegawai ya NUP ya nomor kepegawaiannya. Nah, harapannya ini memang agak ada beberapa administrasi yang harus dikumpulkan. Sepengetahuan saya ini berkoordinasi dengan bagian BPSDM. Jadi pengajuannya bukan lewat P3I tapi lewat BPSDM. Nah, untuk ruang kelas, Bapak Ibu berkoordinasi dengan BMK bagian ruang, biasanya dengan Pak Yuce. Dan kalau isi dari kelas itu, isinya misalnya kursinya kurang atau LCD-nya bermasalah, nah ini ke bagian ruang atau ada pos-pos yang bertanggung jawab terhadap teknologi atau apapun yang ada di ruangan itu. Jadi misalnya ada yang baterai habis, padahal harus pakai remote. Nah itu mintanya kemana? Biasanya ke pos-pos yang sudah disediakan. Setiap pos sudah ada ya, kita sudah paham. Nah kemudian ini juga ada masalah. Seringkali kita terlewatkan, kelihatan sepele tetapi penting. Mahasiswa meminta saya tidak bisa masuk di F-Learn. Nah kalau tidak bisa begitu, berarti Bapak Ibu memintanya ke BTSI, ke Pak Edi biasanya. Ke BTSI, biasanya dari BTSI akan mengarahkan ke Pak Edi. Ya, F-Learn. Jadi kalau ada mahasiswa yang mengeluh belum bisa masuk ke F-Learn, ya mintanya ke BTSI. Nah, di sisi lain juga tentunya kita berharap F-Learn yang menjadi platform resmi untuk LMS di UKSW bisa Bapak Ibu manfaatkan. Nah, kan kita sudah punya Kita sudah punya RPS ya Bapak Ibu ya, RPS untuk 16 kali pertemuan. Bapak Ibu bisa langsung mengisi aja ke F-Learn itu untuk 16 kali pertemuan itu. Nah, sekali Bapak Ibu mengisi di F-Learn, itu bisa kita copy, copy dan diaktifkan untuk semester berikutnya. Berarti kita tinggal mengubah, mungkin ada penugasan yang lalu-lalu atau ada pengumuman terkait perkuliahan yang kita bisa ubah. Tapi secara materi semua bisa tercopy ke semester berikut. Jadi sekali aja kita mengisi, berikutnya kita tinggal mengcopy gitu. Nah, selanjutnya apabila ada hubungannya dengan siasat, mahasiswa perlu masuk ke dalam kelas atau mahasiswa tidak terdaftar maunya terdaftar. Nah, ini berarti kaitannya dengan bagian registrasi akademik, ada Pak Eko ya. Sudah ada juga Pak Eko terkait dengan siasat, kita perginya ke Pak Eko. Kemudian terkait keuangan, nah ini ya tadi penagihan keuangan oleh program studi itu urusannya dengan PR2. Nanti PR2 yang akan mendisposisi ini akan ditugaskan ke siapa? Apakah ke Kabau atau kemana ya? Itu ada aturan mainnya sendiri dari PR2 gitu Bapak Ibu. Nah, sekalian juga saya menginformasikan bahwa pembukaan kelas-kelas untuk mata kuliah ini kita atur sedemikian rupa sehingga yang berhak membuka kelas itu adalah ini dari P3I. Maksud saya ini kelas-kelas yang resmi ada di P3I. Jadi kalau misalnya ada kekurangan kelas, apakah di mata kuliah atau di kelompok mata kuliah, Bapak Ibu melapor kepada koordinator masing-masing atau teman-teman dari dosen melapor ke koordinator kelompok atau koordinator mata kuliah untuk dikoordinasikan agar mata kuliah dibuka dan sepengetahuan koordinator mata kuliah, koordinator kelompok MDU dan P3I. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini berikutnya saya perlu sampaikan kebutuhan ini kebutuhan kelas dari setiap semester gitu untuk semester ini aja.
Nah, ini yang sudah data yang masuk di kami, Bapak Ibu, seperti ini. Oke, terlalu kecil. Kekecilan ya. Oke, sorry, maaf. Ya, seperti ini yang sudah masuk di kami. Sampai saat ini informasi yang kami terima, mahasiswa baru reguler selain PPG itu berjumlah 2.776. Nah, di semester ganjil tahun akademik ini sudah ada realisasi kelas yang dibuka seperti ini, padahal rencana semula seperti ini. Jadi dari rencana kemudian ada realisasi seperti ini. Ada sedikit pergeseran itu tidak apa-apa ya, karena memang ada beberapa hal yang berubah di semester 1 kemarin. Karena ada mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah dasar ini di tahun lalu, mereka mengambilnya sekarang dan itu cukup merepotkan gitu karena tidak terrekord sebelumnya. Nah, kemudian jumlah mahasiswa yang sudah terlayani ini untuk angkatan 2022 adalah sebanyak ini. Berarti untuk semester 2 dan semester antara masih sejumlah sekian mahasiswa yang belum terlayani. Itu artinya kita perlu membuka banyak kelas. Nah, jika satu kelas diasumsikan 40 mahasiswa, berdasarkan jumlah yang dipaparkan ini, maka ada semester genap kita membutuhkan kelas sejumlah sekian, dan semester antara membutuhkan kelas sejumlah sekian. Itu untuk angkatan 2022 saja. Artinya kita belum mempertimbangkan angkatan 2021. Atau mungkin ada juga angkatan 2021 yang memang pembukaan mata kuliah ini mereka agihkan ke tahun kedua. Nah, oleh karena itu jadwal yang kami bagikan kepada Bapak Ibu ada sedikit berbeda dari segi ini ya. Ada sedikit berbedanya dengan yang disampaikan di sini. Karena apa? Ya tadi. Karena memang kebutuhannya yang harus ditambahkan. Di sini tertulis 15 untuk angkatan 2022. Padahal angkatan 2021 atau 2020 yang akan mengambil juga ada, sehingga di sini ditambahkan, ditambah gitu. Kodenya ini DX, nah nanti kalau ada kode MU juga kita siapkan. Nah, mengantisipasi khusus untuk 2022, semester antara seperti ini, namun bisa bertambah, Bapak Ibu. Nah, di sini yang perlu agak apa, ya, ini ya Bapak Ibu kita melihat ke agihan-agihan seperti ini, ya memang ada banyak ya, banyak kelas yang harus dibuka. Ini berpikir kritis di sini cuma ditulis 6, kemudian di sini ada 6, di sini ada 6, tapi 9. Namun menurut hemat saya ini kan baru hitungan di atas kertas. Satu kelas 40 mahasiswa untuk angkatan 2022. Yang mengulang di angkatan 2021 mungkin ada. Yang mungkin mengulang di semester 1 dan semester 2 dia gagal, dia mengulang di semester antara mungkin ada. Sehingga ini kalau tertulis 6, dugaan saya mestinya minimal 10 kelas. Nah, kalau 10 kelas bisa di sini ada 4, berarti kita bagi 2233 atau 3322 atau terserah. Berpikir kritis berarti ada 10 kelas Pak Sem. Kemudian di sini untuk kelompok ilmu sosial, karena ini ada berapa? Ada 4, ya kita tambah, ini bukan cuma 9. Ya memang resiko kelas itu tidak terisi ada ya. Namun ya kita menimbang-nimbang lebih baik mungkin seperti apa. Dua-duanya kita nggak mau. Resiko tidak terisi ya kita nggak mau, resiko mahasiswa tidak dapat kelas juga kita tidak mau. Nah, oleh karena itu penting untuk membuka mata kuliah ini sesuai jadwal yang sudah kami share. Sehingga misalnya di sini berpikir kritis, sama-sama kami setuju 10, satu kelasnya isi 2 orang, satu kelasnya isi 10 orang, nah itu kan bisa kita gabung. Jadinya satu kelas. Apakah pengajarnya yang satu tidak digunakan? Ya monggo kalau seperti itu perjanjiannya. Tapi kalau dua-dua pengajar harus kita beri jam karena satu dan lain hal, maka kita bisa tim teachingkan kedua pengajar tersebut. Jadi solusi-solusi yang kami tempuh seperti itu. Kalau ada kelas yang digabung, mari kita tim teachingkan saja. Nah ini juga perlu mendapat perhatian. Ini ada Pak kewarganegaraan di sini membuka 44 kelas, semester genapnya cuma 4. Nah ini juga perlu perhatian. Di sini tidak hanya 4 kelas yang kami buka. Kalau tidak salah itu ada 10 kelas atau berapa ya untuk kewarganegaraan. Ya, kita membuka sementara 7 kelas, kita bisa buka sampai 10.
mengingat ada angkatan-angkatan sebelumnya yang memang perlu untuk kita layani. Jadi begitu Bapak Ibu, perkiraan kami di sini sekali lagi yang kami hitung adalah angkatan 2022, angkatan 2021 dan sebelumnya perkiraannya mestinya bisa mencapai 10% lebih dari yang ada di sini. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya stop share ya. Ya, monggo Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya, berdiskusi, ya sudah tadi paparan saya, monggo saya kembalikan ke Mas Evan, apa buka tanya jawab gitu atau ada yang mau memberi apa ya solusi-solusi jika ada masalah dipersilakan. Ya, terima kasih. Ibu Bapak, sebagai informasi bahwa pengalaman belajar dari pengambilan mata kuliah MDU pada semester gasal, maka dari Bara menyiasati dengan cara MDU akan dibuka pada awal siasat. Jadi semua tidak ada kata prodi atau fakultas mana dulu yang melakukan siasat, tetapi per angkatan 2022 karena ada di angkatan pertama yang mengambil MDU. Kemudian di jam-jam berikutnya 2021 sampai dengan 2020. Nah, itu kita akan melakukan pada satu hari. Apa yang terjadi? Yang terjadi nanti pada saat siasat fakultas itu kapasitasnya menjadi semua penuh. Jadi misalnya tadinya kapasitas 50, kok baru terisi 48, kan kurang 2 Mas. Iya, tapi siasatnya untuk MDU kapasitasnya dianggap penuh. Jadi itu kenapa siasat tidak ada lagi, ya enak fakultas ekonomi. Siasatnya pertama, saya siasat terakhir ya habis kelasnya gitu. Jadi oleh karena itu siasat untuk MDU dilakukan hari pertama dan hari terakhir. Nah, di antara hari pertama dan sebelum ada adjustment, mungkin teman-teman dari P3I dibantu oleh koordinator mata kuliah bisa sedikit polling sebenarnya siapa sih yang benar-benar butuh dan masih kurang begitu. Sehingga nanti bisa terjawab hanya adjustment. Adjustmentnya pun juga begitu. Hanya untuk MDU saja yang terbuka. Itu informasi dari kami dari bagian siasat. Terima kasih. Jadi, boleh ya? Baik, terima kasih Mas Evan. Terima kasih Mas Eka. Selamat siang Bu Elti. Kalau melihat tadi PPT nomor 11, kemudian fungsi koordinator itu berhenti pada tanggal 23 Oktober, menurut saya dengan pengalamannya Pak Eko masih rasanya perlu berlanjut, Bu. Ya, ketika sudah selesai registrasi mahasiswa, nah disitulah saya usul koordinator mata kuliah dan koordinator kelompok ini berkumpul, memutuskan apakah yang tadi dikatakan Bu Helti kelas digabung kemudian tim teaching, atau terpaksa kalau memang usul keras karena kebutuhan, ya buka kelas baru. Saya kira itu perlu dibuka kemungkinan itu supaya prodi yang tidak kesulitan. Karena tadi kalau ada persoalan ketika buka mata kuliah kan di koordinator, sehingga taruh kata kami masih bisa argumen, katakanlah, loh ini PI penuh, ayo ambil kelompok yang lain. Tapi kalau semua kelompok penuh,
Nah, mau tidak mau kita harus memutuskan seperti apa. Maaf kalau kami di ekonomi misalkan, setelah registrasi mata kuliah, seluruh kaprodi itu rapat. Kita memutuskan adjustment-nya mau seperti apa. Expand, 40 per kelas jadi 50, atau gabung, atau seperti tadi Bu Helti, jadi tim teaching karena memang pesertanya hanya 10 dan 5, ngapain buka 2 kelas, tetapi juga dimungkinkan lalu kita harus buka kelas baru. Sekali lagi walaupun kita tetap taat aturan pada jam yang sama yang ditetapkan oleh P3I. Itu usul saya Bu Helti, sehingga ada tahap seperti itu supaya kita tidak lalu dilempar ke prodi, prodi kesulitan juga, sehingga tadi ada usul bahwa buka mata kuliah harus resmi, karena memang kalau kami kesulitan, yang kami at all cost buka tidak resmi. Tetapi itu kan kita tidak ingin seperti itu. Oleh sebab itu, mari kita perankan pertemuan ini mengembalikan fungsi koordinator kelompok mata kuliah dan koordinator mata kuliah untuk melakukan pertemuan ketika bara sudah selesai mahasiswa melakukan registrasi MKDU. Terima kasih Mas Irfan. Ya, terima kasih. Tadi Pak Eko, Prof. Gatot sudah menambahkan. Jadi supaya mengurangi banyak masalah ya Mas Eko ya, sehingga diputuskan MDU registrasi pada hari pertama untuk semua, supaya tidak ada masalah-masalah ekor yang menyebalkan itu. Ya, di hari pertama dan hanya dibuka dibagi per jam. Karena kita berharap angkatan 2022 yang mendapat prioritas utama.
repot. Kalau mereka di luar padahal harus terlayani. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, hal-hal seperti itu yang memang kita harus koordinasikan bersama. Nah, sebelum jadwal ruangan kami berikan, memang kami membutuhkan dulu isian di Excel yang sudah kami bagikan supaya kami bisa memetakan ruang di situ dan melihat kebutuhan ruangan lagi berapa. Karena dari bagian ruang sudah memberikan kepada kami inilah ruangan yang bisa dipakai. Tapi kita coba mengoptimalkan dulu itu. Dan nampaknya kalau misalnya masih kekurangan ruang, ya kita perlu berdiskusi lagi dengan bagian ruang. Kalau ruangannya kelebihan kan tidak apa-apa ya. Tapi kalau ruangannya yang kurang ini yang repot. Kelasnya harusnya 30 kelas, di bagian ruang cuma tersedia 25 kelas. Nah, solusinya tuh bagaimana? Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan juga Bapak Ibu. Jadi terima kasih Prof. Gatot. Tadi memang harus seperti itu ya. Harus koordinasi terus sampai dengan Januari, bahkan setelah itu kita masih harus cari evaluasi dan ada rencana tindak lanjutnya. Oke, jadi jadi seperti itu Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi gitu ya Prof. Gatot ya. Jadi kita tetap koordinasi untuk penjadwalan memang diharapkan Bapak Ibu sudah selesai sebelum tanggal 23 Oktober untuk penjadwalan. Tapi setelah itu kita tetap melakukan koordinasi bersama. Juga mungkin ada perlu ada recharging lagi atau mungkin kita perlu mengecek lagi RPS. Nah itu masih ada beberapa pekerjaan yang perlu kita selesaikan. Gini Bu Heldi, boleh motong Bu? Enggak, maksud saya ketika Bu Heldi menyampaikan PowerPoint tadi kan ada tanggal-tanggal tertentu. Tidak bisakah kita juga sekarang ini, karena Mas Eko sudah memberi jadwal kapan mahasiswa itu registrasi, sehingga P3I bisa menjadwalkan kapan ada rapat lagi seperti ini. Sehingga pada saat itulah kita memutuskan, kalau memang itu diserahkan per koordinator kelompok mata kuliah, ya nggak apa-apa. Tetapi usul saya, itu dijadwalkan seperti yang tadi Bu Helti, tanggal sekian input, tanggal sekian menyampaikan, dan seterusnya. Sehingga itu tanggung jawab bersama kita, bahwa pada tanggal itulah kita memutuskan seperti tadi Pak Sem, apakah harus tambah dosen, apakah, nah itu Bu Helti, maksud saya usulkan ada jadwal yang ditetapkan oleh Bu Helti untuk pertemuan setelah ada registrasi mata kuliah itu. Itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Gatot. Jadwal seperti itu ya harus diadakan karena untuk MDU tidak berhenti di jadwal Pak ya, betul. Kita perlu melihat isi RPS, kita perlu melihat ketenagaan yang ada, termasuk koordinasi-koordinasi yang tadi sudah kita bicarakan. Jadi di bulan Oktober ini target utama adalah input ke siasat. Nanti di bulan November kita akan ada review bersama, recharging lagi, melihat kembali isi RPS. Nah, kemungkinan kita akan adakan semacam lokakarya untuk koordinator mata kuliah dan koordinator kelompok mata kuliah. Nah, itu akan diskusi per kelompok diskusi per kelompok mata kuliah dengan pengajarnya masing-masing. Kemudian ada diskusi bersama dalam satu koordinasi dengan koordinator mata kuliah, koordinator kelompok mata kuliah. Kemudian nanti kita diskusi secara luas juga. Nah, nanti kami akan buatkan jadwalnya, Prof. Betul. Kami akan buatkan jadwalnya, kemudian nanti akan share bersama. Nah, di bulan November kita akan meninjau isi dari mata kuliah tersebut. Kemudian di bulan Januari baru bisa kita melihat ketika mahasiswa sudah siasat, berarti setelah mahasiswa siasat pertama sebelum adjustment, kita perlu koordinasi lagi bersama, tapi mungkin terbatas pada koordinator mata kuliah dan koordinator kelompok mata kuliah. Nah, nanti setelah itu baru kita memutuskan lagi akan bagaimana seperti yang disampaikan tadi ya. Oke, betul. Jadi nanti kami bagikan segera untuk jadwal-jadwal tersebut. Terima kasih Prof. masukannya.
Sampun. Ya, sambil menunggu ketikannya keluar lagi, itu tadi saya Prof Gatot usul praktis berarti memang dilakukan sebelum tanggal 13, berarti sekitaran tanggal 11 atau 12 Januari. Agendanya begitu kalendernya. Betul, Mas Eko. Ya, hanya mau membantu memastikan karena kami 3 Januari siasat, 13 assessment, mungkin usul praktis 11 atau 12 10 atau 11 Januari ada keputusan sehingga nanti 12 bisa utak-atik, 13 publish untuk diambil. Itu. Sebelum adjustment ya? Iya, sebelum Oh, pinter. itu. Nah, ini pinter nih, buka Google Meet mau bisa. Pon dibaca, silakan Mas Evan, maaf ya. Oke, ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, juga Bu Cindy, karena ini sudah luring, berarti kapasitas kelas mengikuti kelas yang tersedia. Kalau kapasitas kelasnya 35, ya maksimum kapasiti kelas itu 35. Kalau ada yang 40 atau 50 karena ada di E142 misalnya, ya kita buka berarti kapasitasnya sampai seperti itu. Jadi antar satu dengan lain kelas bisa berbeda kapasitas kelasnya karena kita sudah luring. Gitu ya, Bu ya, Bapak Ibu. Ya, betul Bu. Di Excel Bapak Ibu mengisi nama pengajar saja. Nah, itu kan di Excel yang kami minta, kalau misalnya Bapak Ibu koordinator mata kuliah atau koordinator kelompok mau mengisi lebih daripada itu, kami sangat berterima kasih. Karena sejauh ini pantauan kami adalah kekurangan kelas. Jadi kalau misalnya kita memberikan lebih daripada yang ada, yang disiapkan itu terima kasih sekali. Hanya nanti urusan dengan bagian kode Mas Eko ya. Tadi ada 40 kelas Mas yang harus dibuka, berarti ada DX, ada MU gitu. Apalagi kelasnya Ibu Cindy, agama, ini kan ada DX, ada MU ya. Kalau bisa dengan DX semua, mari kita tambah DX, tapi juga ini terbuka untuk mahasiswa di luar DX, di luar angkatan 2021, 2022, berarti ada juga kategori MU. Nah, yang tadi kami bicarakan itu masih yang kode DX. Jadi Ibu dengan pengalaman yang lalu mungkin bisa memperkirakan apakah 2018 masih ada mahasiswa yang akan mengambil, 2019, 2020. Nah, kalau 2021 mestinya sudah masuk di skema DX. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bisa memberikan kelas lebih daripada yang kami berikan di Excel ya, Excel proyeksi MDU semester genap, nah itu kami sangat berterima kasih. Ya. Pak Sem biasanya berpikir kritis aman Pak ya? Nah, suaranya belum keluar juga. Pak Sem suaranya belum terdengar tuh.
Ya, terima kasih Bu Cindy. Ya, begitu adanya karena kita mengikuti kapasitas ruang. Ya. Kemudian untuk yang kelas berbahasa Inggris, nah itu kan berarti di sini merencanakan satu kelas ya. Jadi kita langsung mengisi ke kode Y. Kalau kami tidak menyiapkan kode Y, Bapak Ibu monggo mengganti sendiri kode Y yang nanti kami terjemahkan itu sebagai kelas yang bahasa Inggris. Terima kasih Mas Evan. Saya Maria, perwakilan Ibu Eva karena Ibu Eva tidak bisa hadir dalam rapat koordinator mata kuliah kesehatan masyarakat. Saya ingin menyampaikan titipan dari teman-teman tim kesehatan masyarakat. Jadi dalam tim kami setahu saya ya mata kuliah kesehatan masyarakat dan MKDU ini kan memfasilitasi MBKM. Namun ketika kami masuk ke kelas kesehatan masyarakat dan kami berdiskusi di masing-masing kelas, ternyata mahasiswa kami ini kebanyakan sebenarnya tidak ingin mengambil kesehatan masyarakat karena jadwal yang tidak sesuai atau karena MKDU lainnya itu sudah penuh. Jadi mereka terpaksa untuk mengambil kesehatan masyarakat. Mau mengambil yang mereka inginkan, tapi tidak bisa karena kelas penuh atau jadwal tabrakan. Mau menunggu semester yang akan datang, juga tidak tentu akan mereka dapatkan juga. Jadi mungkin sebagai poin evaluasi saja, apakah fasilitas Merdeka Belajar ya, MBKM ini benar-benar sesuai dengan tujuan, karena pada akhirnya mahasiswa juga seakan-akan seperti tidak senang mengambil mata kuliah yang tersedia, yang ya adanya kesehatan masyarakat, ya sudah saya ambil kesehatan masyarakat begitu. Itu Bapak. Terima kasih Ibu Elti dan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya juga mengalami hal yang sama. Jadi menerima mahasiswa yang bukan pilihan utama masuk ke situ ya. Ya, memang begitu adanya karena ada keterbatasan banyak. Jadi misalnya butuhnya masuk ke mata kuliah A, tapi mata kuliah A cuma dibatasi 6 kelas. Nah, dilemanya kayak tadi, memilih yang lain atau menunda tahun depan. Ternyata memilih yang lain karena di situ ada. Nah, itu juga alasan kami membuka di satu kelompok itu ada beragam mata kuliah. Harapannya bisa kena salah satu, tetapi memang ketika sosialisasi ke mahasiswa sudah kami informasikan bahwa untuk masuk ke kelas MDU, pertama pilih yang diminati. Kalau yang diminati penuh berarti melihat apa yang tersedia. Nah, ini menjadi tantangan bagi Bapak Ibu yang mengajar di kelas dengan karakteristik mahasiswa seperti itu mungkin ya. Mahasiswa yang agak ogah-ogahan masuk kelas. Nah, tantangan kita sebagai dosen menjadikan yang ogah-ogahan itu menarik gitu. Di kelas dia menjadi lebih tertarik untuk belajar mata kuliah tersebut. Ya, itu mungkin Bapak Ibu yang lain punya pengalaman bisa share ini Bu Maria mungkin butuh dimotivasi gitu ya. Bukan D tapi D. Dimotivasi supaya tetap semangat dengan karakteristik mahasiswa seperti itu gitu. Ya, mungkin Bapak Ibu yang punya pengalaman yang sama bisa sharing gitu atau ada apa yang menarik, apa solusi dari Bapak Ibu untuk kelas-kelas yang mahasiswanya mirip dengan yang tadi. Atau mungkin yang memilih sambil tutup mata dapatnya kelas itu ya udah masuk aja gitu. Kan ada juga yang tipikalnya seperti itu. Monggo berbagi pengalaman juga bisa.
Saya cukup, Pak. Oke, jadi mungkin ini Bapak Ibu ya yang perlu kita tekankan lagi untuk dosen karena kita membutuhkan dosen yang memang terregistrasi, kita meningkatkan kualitas kita. Ini masih ada waktu, ini kan masih bulan Oktober. Pelaksanaan perkuliahan kan di semester 2 mulai Januari, jadi masih ada waktu untuk mengaktifkan dosen-dosen yang kalau belum punya NUP itu bisa kita bantu, kita fasilitasi atau bagaimana gitu supaya ketika dibuka mata kuliah ini pada semester 2 teman-teman dosen memang sudah terregistrasi supaya teman-teman juga di bagian administrasi mudah untuk melaporkan ini ke pangkalan data Dikti karena kalau tidak terregistrasi ke sana kan agak merepotkan. Yang berikutnya nanti Bapak Ibu yang dosen luar kan harus bisa mengakses EFLEN sebagai LMS utama kita. Nah, Bapak Ibu dosen luar akan mendapat alamat akun email, tapi akun emailnya tidak berbasis nama. Kalau yang sekarang sudah beredar yang berbasis nama untuk dosen luar ya sudah begitu. Tapi kalau ada permintaan baru, kami sangat menghargai kalau Bapak Ibu berkenan dengan kode mata kuliah, kode atau nama mata kuliah. Jadi misalnya bahasa ada menggunakan dosen luar, kita kasih akun bahasa 1@uksw.edu. Bahasa 2@uksw.edu, nah seperti itu. Semata-mata supaya beliau sebagai pengajar yang kita minta untuk membantu bisa mengakses EFLEN. Nah, ketika beliau tidak lagi misalnya semester genap tidak kita gunakan, tidak kita manfaatkan untuk mengajar, akun itu bisa ditarik, alamat email itu bisa ditarik dari beliau, kemudian kita bisa berikan kepada teman yang baru masuk mungkin, atau kita nonaktifkan kalau memang bukan dihilangkan ya, kita tidak gunakan sementara waktu sampai kita gunakan ketika dibutuhkan. Jadi akun yang berbasis nama mata kuliah itu bisa dipindah tangankan kepada dosen-dosen. Siapa yang bertanggung jawab adalah koordinator mata kuliah atau koordinator kelompok mata kuliah. Ya terutamanya kepada koordinator mata kuliah karena Bapak Ibu koordinator mata kuliah yang akan menentukan dosen itu, mengumpulkan dosen untuk mengajar. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kalau NIDN, NIDK orang UKSW pasti sudah punya akun UKSW dulu. Nah, sekiranya Bapak Ibu terkendala dengan EFLEN, ya kalau misalnya perlu pelatihan EFLEN, ya nanti kita komunikasi dengan BTSI supaya memang ada lagi pelatihan EFLEN khusus untuk MDU ini. Jadi gitu, jika ada permintaan. Tapi sekiranya Bapak Ibu baik-baik saja dengan EFLEN, ya sudah monggo. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada kebutuhan begitu ya, kebutuhan administrasi, EFLEN, mari kita diskusikan bersama. Kalau ada pengajar yang harus kita penuhi kualifikasi yang ditentukan, mari kita usahakan seperti itu. Ya, gitu Bapak Ibu. Tidak menanggapi yang ini Mas Ivan, boleh yang lain. Bu Helti dan Bapak Ibu sekalian, ada 9 kelas 10 kode Y untuk mata kuliah aktivitas ekonomi. Nah, kami ini maunya ketika TTS dan TAS itu ya pada hari dan jam yang sama. Karena soal itu materi dan soal kan kalau bisa itu dirasakan oleh semua orang, jangan sampai jam 7 TTS, lalu ada yang jam 10 baru TTS, ada. Nah, sehingga apakah dimungkinkan ya Bu Helti ya, kita ada jadwal untuk ujian bersama atau TTS dan TAS, misalkan hari Sabtu. Karena kalau untuk 300 mahasiswa itu tentu kita harus pada jam yang dimana semua bisa, dan kalau pengalaman di Fakultas Ekonomi untuk kelas-kelas yang jumlah kelasnya banyak, kita selenggarakan tes itu di hari Sabtu. Sehingga semua mahasiswa ikut. Nah, sekarang ini kami masih atasi dengan daring, terus terang untuk TTS. Tetapi apakah dimungkinkan kalau memang kita sudah luring seperti ini
di tes akhir semester nanti misalkan di BU kita untuk tes akhir bareng-bareng untuk 300 mahasiswa sehingga selesainya dan pelaksanaannya berbarengan. Itu Bu Elti. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Prof. Gatot. Ini menjadi apa? Ya, bisa kami diskusikan juga dengan banyak pihak ya. Karena kalau yang mengambil mata kuliah kan dari berbagai program studi. Kalau program studi punya jadwal yang sama, kita mudah untuk mengatur. Tapi kalau ada beda-beda, ya mungkin tadi solusinya hari Sabtu. Kalau hari Sabtu mungkin kita butuh ruangan yang besar atau ruangan yang banyak, berarti kan nanti koordinasi juga dengan bagian ruang gitu. Nanti coba kami lihat ke peluang-peluang untuk itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mau tanya untuk mata kuliah, saya mewakili Pak Cahyo dari mata kuliah olahraga dan rekreasi. Kebetulan mata kuliah olahraga dan rekreasi ada 6 kelas dan seluruh pengajarnya dari program studi PJKR, 6 dosen. Jadi kami kalau koordinasi mudah. Nah, sempat ada bahasan ketika rapat koordinasi itu, kami karena di PJKR terbiasa dengan praktik dan terbiasa dengan project based learning. Jadi kami ada wacana untuk memberikan project based learning dan semacam studi lapang. Jadi kan olahraga dan rekreasi itu kalau tidak benar-benar merasakan olahraga dan rekreasi yang sebenarnya itu sebenarnya kalau hanya teori itu kan kurang dapat gitu. Nah, kami sempat berpikir untuk membawa anak-anak ke lapangan. Nah, saya ingin menanyakan apakah di mata kuliah ini ada SKS praktiknya. Nah, terus kemudian apakah bisa kalau misalnya ini kan satu dosen satu kelas isinya sekitar 40 sampai 50 orang. Katakanlah kalau cuma bawa anak-anak observasi ke rawa bening misal gitu kan sebenarnya tidak terlalu sulit. Tapi apakah ada yang ada maksudnya kami bisa mengajukan pembiayaan atau sebagainya terkait rencana-rencana yang mungkin akan kami terapkan, termasuk kalau misalnya project based learning mereka harus melakukan survei atau melakukan analisis terhadap suatu daerah misalnya seperti itu, surat menyurat dan sebagainya itu izinnya kami minta ke siapa gitu. Mohon info. Terima kasih. Ya, ya terima kasih Pak Kuku. Ini mungkin juga untuk semua Bapak Ibu ya, bukan hanya PJKR, tapi juga beberapa mata kuliah yang lain berharap ada praktek. Nah, ada tidaknya praktek, monggo kita lihat lagi ke RPS yang sudah kita buat waktu lalu. Tahun lalu kan kita sudah membuat RPS. Nah, sekiranya RPS itu perlu diupdate, seperti yang Pak Kuku minta tadi, mungkin perlu ada praktek yang ditambah bagiannya, yaitu monggo aja. Jadi bisa RPS yang sudah ada itu bisa kita kembangkan lagi. Nah, siapa yang akan mengembangkan RPS itu? Ini kami kembalikan lagi ke program studi penyelenggara. Berarti ke program studi PJKR ya, S1 PJKR itu Bapak. Nah, terus kalau ada studi lapang bagaimana? Ya koordinasinya lewat program studi. Jadi penyelenggaranya adalah program studi. Nah, terus pembiayaan dari mana? Ya dari program studi juga. Dapatnya dari mana? Karena mahasiswa yang mengikuti mata kuliah PJKR, Bapak bisa mengajukan kan penagihan gitu Pak. Jadi ada pemasukan kepada program studi karena ada mahasiswa yang mengikuti mata kuliah PJKR. Nah itu mekanisme penagihannya tadi sudah disampaikan, tapi secara prinsip bahwa di program studi, setiap program studi penyelenggara memiliki hak untuk menagih sejumlah tertentu berdasarkan
mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut yang diselenggarakan oleh program studi, bukan oleh koordinator kelompok, tapi oleh program studi. Nah, jadi ada sejumlah tertentu rupiah yang akan mengalir ke program studi. Nah, itu yang digunakan sekiranya mau ada studi lapangan, atau mau mengundang dosen tamu, atau mau workshop untuk review kurikulum RPS. Nah, itu semua ada di situ. Jadi bisa di apa ya? Ya ada dana pengembangan lah yang bisa dimanfaatkan oleh program studi. Nah, mengenai studi lapangan mau dilaksanakan kapan? Tentunya kita berharap semua mahasiswa bisa ikut ya. Artinya kalau semua mahasiswa bisa ikut ya baguslah. Tapi kalau ada yang terkendala karena ada kuliah A, kuliah B misalnya kita selenggarakan di hari aktif, nah itu mungkin terlalu beresiko. Tapi kalau misalnya di hari Sabtu, mari kita koordinasi bersama. Sabtu ini misalnya ada yang mau TTS, Sabtu depan mungkin ada yang mau studi lapang, Sabtu berikutnya ada yang mau workshop atau ada kuliah tamu, ya itu berarti mungkin bisa diorganisasikan bersama-sama ya. Mungkin kalau ada informasi yang masuk ke kami, ya kami juga bisa menginformasikan kepada Bapak Ibu, atau Bapak Ibu bisa memanfaatkan forum WA group kita untuk saling koordinasi supaya di waktu-waktu yang sama mungkin jangan ada 2 kegiatan atau lebih, dengan harapan mahasiswa bisa optimal mengikuti kegiatan yang ada. Jadi gitu Pak Kuku ya, untuk praktik kita mengikuti RPS yang sudah ada. Kalau RPS itu dirasa perlu diperbaiki, mari kita perbaiki dengan mungkin meningkatkan SKS praktik. Sepemahaman saya, RPS yang kita susun waktu lalu memang sudah mengimbangkan antara keilmuannya, pengetahuannya, konten keilmuannya itu 40%, kemudian konten implementasi atau praktik itu 60%. Nah, mungkin yang perlu kita lihat jenis praktiknya itu seperti apa. Jenis praktik yang harus kita atur. Karena di ini juga termasuk ada juga mata kuliah yang meminta boleh nggak ada asisten. Nah, di sini kita tidak mengatur adanya asisten. Kalau mau ada asisten, ya monggo diatur oleh Prokdi sebagai penyedia mata kuliah. Jadi teknis-teknis seperti itu kami kembalikan kepada Prokdi, termasuk pembiayaannya juga dan pengembangan untuk mata kuliah yang MDU yang sudah berbasis program studi. Nah, ini mata kuliah bukan mata kuliah P3I, ini sering jadi salah kaprah Bapak Ibu. Ini bukan untuk Pak Kuku, ini untuk semua, bahkan mahasiswa dan teman-teman dosen yang lain. MDU itu mata kuliah P3I. Nah, itu yang salah kaprah Bapak Ibu. Ini MDU itu adalah mata kuliah yang memang dari universitas menyelenggarakan mata kuliah MDU. Kenapa P3I? Ya P3I ini sebagai penyelenggara, eksekutor di lapangan, bahwa MDU ini harus diatur supaya terlaksana dengan baik. Jadi kami itu statusnya pelaksana dan kami atur. Nah, kewenangan kami mengatur itu di jadwal, itu yang utama. Karena Bapak Ibu kan harus berkoordinasi antar satu dengan lain program studi. Kami mengatur ketat di jadwal supaya tidak tabrak-menabrak. Mengenai dosen, mengenai isi mata kuliah, nah itu kita kembalikan kepada yang paling paham soal itu. Yang paling paham, yang paling mengerti adalah Bapak Ibu di dalam program studi atau di pusat studi masing-masing. Karena P3I tidak paham soal yang seperti itu. Kalau ditanya ke saya juga tidak paham tentang PJKR itu ya, jadi bukan ranah saya. Tapi untuk mengadministrasikan alokasi jadwal kami bisa. Karena itu prinsipnya kan administrasi. Kedalaman materi, bagaimana materi itu disajikan, mau PBL, mau project seperti apa, mau ada kuliah tamu, ada workshop atau apapun, itu kami kembalikan kepada Bapak Ibu yang memang pakar di bidang-bidang tersebut. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ditanya ini mata kuliah P3I, ini mata kuliah universitas. P3I itu hanya sebagai yang mengorganisasikan saja. Ya monggo Pak Kuku, mungkin masih ada pertanyaan. Bu ya, berarti ini sebetulnya mata kuliah aras universitas atau program studi? Karena pemahaman kami kalau mata kuliah aras universitas, kami mengajukan proposalnya itu ke universitas. Tapi kalau aras program studi, kami mengajukannya di fakultas seperti biasa. Nah, itu yang kami belum clear. Terus yang kedua, karena tadi Bu Elti bilang ada 60% praktik ya seharusnya ya. Berarti kami bisa mengalokasikan berapa SKS untuk praktik itu, karena biasanya kalau kami mengajukan
proposal untuk pembiayaan, itu ada hitungan SKS bayar di SKS praktik ya, SKS praktik dikurangi SKS, saya lupa hitungannya itu, tapi berkaitan dengan keuangan dan SKS akademik, Pak. Oh Jadi gitu di ya? akademik diakui 3, tapi kalau ada satu dan lain hal, beberapa mata kuliah tertentu SKS-nya dihitung lebih karena ada praktikum gitu, Pak ya. Nah, Ya. itu Bu, kelebihan bayar itu kan terjadi kalau ada SKS praktik. Kalau tidak ada kan tidak ada itu. Ya, Jadi ya. kami tidak bisa mengajukan pembiayaan kalau ini 3 SKS tapi mahasiswa bayarnya juga 3 SKS gitu. Jadi tidak ada kelebihan yang bisa Oke. kami gunakan. Mungkin ya, betul Pak. Terima kasih Pak Kuku. Mungkin kita mesti sepaham dengan yang dimaksud dengan praktek di sini. Jadi kalau dibilang bahwa 40 berbasis konten keilmuan, 60 berbasis implementasi. Nah, implementasi di sini bukan dimaknai secara praktek, Pak, praktek lapangan yang membutuhkan SKS lebih, tetapi menjadi bagian dari 3 SKS tersebut. Jadi prakteknya seperti apa kan, salah satu contoh praktek itu ke lapangan ngambil data. Tapi praktek yang lain juga bisa dengan mencari referensi atau mewawancara kemana-kemana. Nah itu diatur melalui RPS saja. Dan tidak di mata kuliah MDU ini kami tidak membuka peluang untuk SKS akademik 3, terus SKS keuangan berbeda dari 3. Nah itu tidak ada gitu Pak. Jadi nanti konten dari mata kuliah ya disesuaikan aja dengan jumlah SKS yang ada. Kalau 3 SKS mari kita atur seperti itu. Praktek yang dimaksud di sini adalah teori-teori konten pengetahuan yang ada, konten keilmuan itu diimplementasikannya seperti apa. Jadi diimplementasikan dalam arti ini koneksinya dengan kehidupan masyarakat, kehidupan sehari-hari itu di mana. Yaitu kalau misalnya fisika murni kan tidak mungkin kita berpikir secara murni, tapi fisika itu ada mungkin tekanan dan ada fluida dan seterusnya. Tapi contoh implementasi adalah kalau kita mau mengukur tensi darah, kenapa sih ini harus begini? Kenapa sih lengan kita tidak boleh lebih rendah dari jantung? Nah itu kan implementasi dari hukum-hukum fisika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi maksudnya tuh seperti itu. Gitu Pak. Kemudian ini mata kuliah aras universitas atau aras prodi, dibukanya di aras universitas. Oleh karena itu berbasis kode DX. Penyelenggara yang membuka adalah universitas menugaskan prodi-prodi yang kompeten di bidang-bidang tersebut. Oleh karena itu PJKR ini mendapat satu mata kuliah yang tadi itu Pak ya, yang mata kuliah yang memang olahraga dan rekreasi. Karena yang paling ahli soal ini adalah PJKR. Tidak mungkin diberikan kepada yang lain. Nah, untuk mengembangkan mata kuliah ini kami berikan hak sepenuhnya kepada program studi. Tentunya dengan koordinasi ke arah fakultas universitas. Nah, untuk itu pembiayaan segala rupa itu akan ditagih hak dari program studi untuk menagih itu. Nah, itu yang menjadi sumber pendapatan, tanda kutip pendapatan dari program studi untuk mengembangkan mata kuliah ini, untuk mengadakan workshop mungkin, memperbaiki, merevisi RPS, atau mungkin mengundang kuliah tamu yang Bapak sampaikan tadi. Jadi kuliah tamu itu akan diadakan, tapi yang tanda tangan siapa? Kalau P3I tanda tangan boleh, tapi pembiayaannya dari mana? Ya dari program studi, karena program studi punya akses terhadap pembiayaan yang sudah tadi saya sebutkan tadi. Gitu Bapak. Nah, prodi lain juga sudah melakukan hal yang sama. Jadi kami menandatangani untuk bisa mengesahkan bahwa kegiatan ini akan diadakan. Tetapi pembiayaannya bukan dari universitas, tapi kita masuk ke prodi karena prodi yang mendapatkan dana untuk pengembangan mata kuliah ini. Itu Pak Kuku ya. Berarti Bu ya, proposal kami serahkannya ke fakultas. Monggo, kadang fakultas dengan prodi kan ada aturan main yang sepemantauan saya, kadang-kadang setiap fakultas punya berbeda SOP-nya gitu. Karena ada fakultas yang cuma punya 1-2 program studi, ada fakultas yang punya 5-6 program studi atau lebih. Jadi mekanismenya kayaknya ada beberapa yang sedikit berbeda antara bagaimana program studi dan fakultas membagi dalam hal mengurus proposal tersebut. Kalau di FKIK seperti itu, ya monggo. Berarti bagaimana pengaturannya gitu ya. Kami serahkan lagi kepada koordinasi program studi dengan fakultas dan mungkin dengan bagian-bagian terkait.
Gitu, Pak. Kalau menurut saya mungkin perlu ada sosialisasi Bu terkait sosialisasi dari P3I mungkin ke fakultas bahwa prodi penyelenggara MDO itu mendapatkan dana untuk kegiatan-kegiatan itu. Soalnya pemahaman kami di fakultas itu kalau tidak ada SKS selisih antara SKS bayar dengan SKS akademik itu tidak bisa mengajukan. Jadi kalau mekanisme itu kan yang tahu hanya kita. Jadi kalau misalnya belum ada sosialisasi, nanti kami ngajukan proposal itu nanti ada 2 pertanyaan. Yang pertama, loh ini kan mata kuliah universitas. Yang kedua, loh ini kan nggak ada SKS, nggak ada selisih SKS-nya. Nah itu kami jawabnya gimana gitu. Ya, mungkin nanti Mas Evan bisa kirimkan kepada Pak Kuku hasil rekaman rapat kita pada beberapa waktu lalu ya, di mana kami mengundang Ibu PR2 juga untuk menyampaikan mekanismenya bagaimana, berapa banyak yang ditagihan per satu SKS, dan kalau mahasiswa yang masuk kan dengan SKS-nya macam-macam. Kalau teologi bayar per SKS begini, FKIP bayar SKS begini, elektroekonomi bayar SKS-nya yang berbeda-beda, bagaimana program studi menagih itu ke bagian keuangan, ke PR2. Nah itu sudah pernah kami sosialisasikan, nanti mungkin dari Mas Evan dicari rekamannya, tautannya, nanti linknya dikasihkan ke Pak Kuku gitu ya. Secara prinsip gitu Pak Kuku, jadi tidak perlu ada kelebihan SKS ya Pak ya, berdasarkan ini, atau mungkin program studi belum pernah melakukan penagihan, nah itu dia masalahnya. Iya, Ya, belum pernah. Kembalikan ke program studi aja gitu Pak. Ya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, terima kasih Mas Evan. Warnasari nomor 1, presensi belum keluar di chat room. Nanti kalau belum ada disusulkan aja di WA group ya. Bapak Ibu yang hadir minta tolong mengisi karena tertib administrasi itu sudah disenggol-senggol dari LPM, tertib administrasi gitu. Jadi kami melaksanakan koordinasi, ada bukti rekaman, ada bukti notulensi, ada bukti presensi nanti. Kalau belum sempat sekarang minta tolong Bapak Ibu isi ketika kami membagikan. Mas Eko juga ya minta tolong. Itu aja. Kalau yang lain monggo Bapak Ibu mungkin ada yang perlu disampaikan kepada kami. Ya, boleh Mas Evan. Ya, sebenarnya ini sudah pernah saya sampaikan ke Bu Heldi, tapi masih mungkinkah kita merubah SK tentang pengelompokan mata kuliah itu? Nah, pada waktu itu saya sampaikan bahwa pada kelompok terakhir itu aneh, karena di sana dinyatakan total SKS-nya 5, boleh milih dari 2 kelompok. Nah ini orang mahasiswa bisa menafsir 3 plus 3 kelebihan 1. Kalau 2 plus 2 kurang 1. Sehingga kalau boleh saya usul, kelompok itu dipecah jadi 2. Kelompok seni dan kelompok yang satu apa Mas Evan ya? Bahasa ya. Nah, sehingga bukan 5 itu gabungan dari 2 kelompok dengan SKS yang berbeda, tetapi kelompok bahasa 3 dan kelompok seni 2 atau apapun, sehingga tidak
lalu membuat tafsir itu menjadi berbeda, terutama kami ketika Kaprodi itu harus meneliti ini sudah memenuhi syarat atau belum. Wah, ini jadi kerepotan. Karena kalau di kelompok itu ada 6 mata kuliah, ada yang 3, ada yang 2, hanya disebutkan minimal 5. Artinya 3 plus 3 sudah memenuhi syarat. Padahal idenya kan bukan itu. Itu saja Bu Helti. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Gatot. Di awal memang kami selalu menamakan bahasa dan seni, tapi memang dalam perjalanannya terbedakan jelas dan banyak interpretasi yang seperti Prof. Gatot sampaikan tadi. Ini betul Pak, menjadi perhatian kami juga, sebaiknya memang dipisah. Kalau waktu lalu memang ada banyak kekhawatiran, tetapi dengan berjalannya waktu beberapa kekhawatiran terselesaikan dengan sendirinya. Nah, ini mungkin sudah waktunya kita meminta juga pada pimpinan untuk memisah itu Pak ya, supaya secara ya lebih jelas lah, supaya tidak ada multi tafsir seperti yang tadi. Kalau di lalu kami selalu bilang 5 ya, tepat 5, tapi kadang-kadang kan orang melihat dengan kacamata yang berbeda ya, jadinya seperti yang Prof. Gatot sampaikan tadi. Ya, saya setuju Pak, kalau dipisah juga bisa gitu. Terima kasih Bu Helti. Amin. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Nggih, matur nuwun semuanya, matur nuwun berarti Mas Irfan. Sama-sama Pak Nabi. Terima kasih. Terwujud. Terima kasih Bu Emi.